dikatakan pada minggu kemarin seorang murid harus sudah paham bahwa hakikat sholat ialah untuk mencapai makom kita. Nah, harus paham ya, khususnya yang di daerah-daerah. Makom kita ini apa? Makom kita ialah fana, ya. Arti fana itu tiada. Jadi adanya kita ini bukti dari keberadaan adanya Tuhan melalui zat dan sifatnya. Nah, pelan-pelan ini kita pahamkan ya. Jadi di dalam sholat untuk tahap makrifat ya, yang sudah mengenal, oleh sebab itu ketika kita diadakan, banyak-banyaklah bersyukur sama Tuhan gitu loh. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki ya, dosa-dosa orang tua nenek moyang kita gitu loh. Hukum sebab akibat ini, hukum Tuhan yang masih berputar ini, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki. Oleh sebab itu ada pertanyaan, guru, kenapa ada anak dilahirkan di dalam keluarga yang miskin? Kenapa guru ada anak yang dilahirkan di dalam keluarga yang kaya? Kenapa guru anak yang ada yang dilahirkan cacat? Kenapa ada anak yang dilahirkan di dalam keluarga yang bahagia? Ada yang dilahirkan di keluarga yang broken home? Macam-macam. Kenapa seperti itu? Bisa menjawab. Karena semua kembali kepada perbuatan kita sendiri. Ketika kita selalu berbuat kebaikan, kita selalu saling tolong menolong, kita selalu berbuat kebaikan kepada semua makhluk, maka kita akan dilahirkan kepada kondisi yang terbaik, dilahirkan di tempat orang kaya. Kenapa? Karena dahulunya rajin sedekah. Sedekah itu ngajarin sampean apa sih? Maksudnya ngajarin apa? Ini tidak ada maksud ya. Kita membicarakan sedekah ini, perguruan tidak mempunyai maksud apapun, tapi murni pure untuk mengajari murid. Sebab kenapa manusia dilahirkan miskin, di keluarga yang miskin, hidupnya susah, dari lahir sampai meninggal susah terus. Kenapa? Dulunya diberi titipan Tuhan, tapi tidak mau berbagi. Akhirnya dihukum Tuhan. Karena itu bukan miliknya. Sudah saya katakan, orang itu kalau merasa aku kerja capek loh, aku capek, aku ini wes bahaya ini, bahaya. Sampai bisa ngetik kalau nggak ada rohnya, bisa ngetik enggak? Enggak bisa. Enggak ada ilmu, hang. Oh, apa ya ini tadi ya? Coba kita tafakur gitu loh, tafakur. Ya, ini untuk pure murid ya, supaya memperbaiki generasi ya ini. Saya buka sedikit ya. Kalau mau hidup sehat terus, ketika hidup sekarang jangan sampai membunuh hewan-hewan. Jangan menyakiti makhluk hidup.
Jangan mengurung kebebasan makhluk. Ada. Orang hidup ini sakit-sakitan ada. Ada. Berarti sering menyiksa manusia, sering menyiksa ya kan? Ada manusia yang dilahirkan buruk rupa, ada. Artinya kehidupannya dahulu sering berbuat buruk. Artinya banyak buruk sangka. Artinya apa? Kalau kita sekarang dilahirkan dalam fisik bentuk, alhamdulillah, mohon maaf ya, ini tidak ada maksud apapun. Kita dilahirkan komplit, tidak cacat, fisik dan wajah kita baik, dalam artian tidak buruk-buruk banget ya. Tidak ada cacat, artinya alhamdulillah. Ya, teruskan, perbaiki, tingkatkan, ya. Lalu ada lagi, guru, ada ini orang hidup susah terus, nggak pernah merasa bahagia, ya, karena selama hidupnya selalu merampas hak Tuhan, lupa diri, nggak pernah bersyukur. Jangan lupa Tuhan punya hukum, dan hukum ini tidak bisa diakali, tidak bisa dibohongi. Semua akan kembali kepada diri kita. Kalau mau memperbaiki seperti itu, gitu loh. Jangan sembarangan hidup di dunia ini. Jangan sembarangan hidup. Kalau mau anak cucu kita baik-baiklah kepada para ulama dunia dan ulama akhirat, supaya ngerti ini loh rahasianya. Oh, ternyata keadaan di dunia ini kita sendiri sebetulnya menciptakan. Makanya tidak boleh menyalahkan Tuhan. Gitu loh. Mau lebih baik lagi anak cucu kita, banyak-banyaklah menanam kebaikan, kan itu pesannya. Beragama untuk apa sih? Untuk apa saya tanya? Beragama, Rasul tuh diutus untuk apa? Memperbaiki akhlak, memperbaiki budi pekerti. Akhlak tidak mungkin baik, budi pekerti tidak mungkin baik. Manusia tidak mungkin mempunyai adab tanpa mengenal Tuhan. Kalau Tuhan masih dirasa jauh, banyak manusia ini berbuat maksiat, banyak. Makanya kemarin di kajian saya kan bilang, jangan bangga dulu. Kita ini masih belajar mengenal, belum kenal. Orang kalau kenal, setelah dia sholat, maka sholatnya buahnya apa? Akan mencegah dari perbuatan keji. Dan kenapa? Karena orang fana itu sudah terganti sifat manusianya dengan sifat ketuhanan. Yang terjadi sekarang, ini untuk koreksi untuk semuanya ya. Janganlah sampai memalukan nama Islam. Islam ini dibuat malu terus agamanya ini. Kenapa? Banyak orang maksiat tuh KTP-nya Islam. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah berserah diri kepada Tuhan, gitu loh. Kalau mau selamat, bukankah kita untuk selamat harus menyerahkan diri? Kalau menyerahkan diri berarti kita ini nurut sama ketentuan Tuhan. Ya, diberi Al-Quran dan Sunnah tidak pernah dipakai, cuma dibaca hebat, baca hebat. Hafiz itu kurang apa sih? Hafiz Quran hebat. Ahli hadis hebat, tapi tidak ada adab. Berarti kalah sama Ijazil. Ijazil itu gurunya malaikat. Tapi diusir dari surga gara-garanya satu aja, tidak kenal Tuhan. Yang ada penampakan zat sifatnya kepada Nabi tidak mau menghargai, tidak mau menghormati, tidak mau sujud karena tidak kenal. Itu loh masalahnya itu. Oleh sebab itu kenapa orang sholat malas hidupnya susah, baca waqiah malah susah.
Kata guruku kalau baca waqiah wah gini ya, fokus ke kekayaan ya. Ngamalkan tidak ada juga. Karena berpegang kepada bukan berpegang kepada yang punya amal gitu loh. Ini yang perlu kita perbaiki sekarang. Ya. Bagaimana mungkin kita keluar daripada sholat kita bisa baik tanpa kita panah gitu loh. Ya. Habis sholat ya kembali lagi tabiatnya tidak baik. Artinya belum terganti sifat manusia kepada sifat ketuhanan. Bukankah orang itu kalau sudah berserah diri yang dipakai sifat ketuhanan? Betul? Nah, ini yang menjadi koreksi khususnya semua murid ya. Jangan membikin malu nama perguruan. Ya, namanya aja perguruan. Ya. Ma'rifatullah la maujud bihaqi illallah. Hebat namanya. Tapi Masya Allah. Ya. Kita harus sampai kepada makom pana kita supaya Islam ini kembali kepada Islamnya Rasulullah. Seperti apa? Menjadi rahmatan lil jangan mempermalukan Islam. Ya. Membawa Islam ke ranah politik, membawa Islam ke ranah yang tidak baik. Akhirnya tercoreng nama Islam itu. Karena yang mengaku Islam, Islamnya hanya keturunan. Islam KTP, Islam Indanas. Ya. Sholatnya hebat, tetapi mencelanya luar biasa. Ya tak? Wah, di sana majelisnya kayak gini. Wah. Ya, sana gurunya kayak gini. Wah, mencelanya luar biasa. Itu bukan sifatnya Rasulullah. Kita ini mau dapat sifatnya Rasul toh. Artinya kita harus menjadi umat Rasul yang seperti apa? Yang mengenal tuh betul. Kalau sudah kenal Tuhan, yang timbul rasa malu. Banyak umat Islam tuh ndak punya malu sama Tuhannya. Oke? Kenapa dikatakan ndak punya malu? Yang pertama, poin pertama, kita jarang bersyukur sama Tuhan. Ya. Diberi sesuatu yang paling berharga apa namanya? Kehidupan. Bukankah di dalam hidup kita kebanyakan diberi kebahagiaan? Ya kan? Tapi kenapa kebahagiaan itu menjadi kesengsaraan? Kebahagiaan berubah menjadi penderitaan. Tidak pernah kita bersyukur, gitu lah. Coba bertafakur, malam tuh tafakur coba. Sebetulnya hidupku seperti ini tuh apa sih salahku? Satu, ujungnya sangat sedikit kita bersyukur kepada Tuhan. Orang tuh kalau syukur pasti malu sama Tuhan, ya. Malu. Kenapa malu? Ya. Karena selama ini kita berbuat maksiat bersama dengan yang menghidupkan kita. Seakan-akan kita tutup mata. Ya. Manusia itu kalau bergeraknya dengan nafsu, bergeraknya dengan sifat haiwannya, dengan sifat syaitannya, dikatakan dia itu bukan manusia. Okay? Jadi dirubah. Okay? Punya ilmu tasawuf itu yang dikedepankan adabnya. Kalau sudah kenal Tuhan, perbaiki lah. Malu loh. Kita kan tidak ada, yang ada Tuhan melalui zat dan sifat. Nah terus kita kok maunya begini begitu. Banyak maunya manusia ini. Seakan-akan
kita tidak pernah bahagia. Kita diadakan tuh loh, kita sudah bahagia. Ya untung dijadikan manusia loh. Kalau dijadikan kucing, oh, dijadikan ayam setiap hari disembelih. Nah kan di situ aja kita harusnya bersyukur ta. Kenapa dijadikan hewan? Karena selama hidupnya menuhankan sifat hewan. Kenapa dijadikan seton? Karena di kehidupannya selalu menuhankan sifat setan. Itu loh. Kita masih hidup, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Hidup tidak sekarang aja. Ya, saya ingatkan lagi supaya tidak lupa. Hidup sekarang itu sebentar, ada expirednya, ya kan? Kita ini masih duduk di sini, alhamdulillah loh, bersyukur, ya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.